Bursa bakal calon presiden semakin mengerucut pada 3 nama, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Namun, di sisi lain, belum ada titik terang untuk sosok pendamping para bakal calon presiden tersebut. Meski banyak nama yang beredar, tetapi belum ada satu pun yang secara resmi dipilih. Dalam survei Litbang Kompas pada rentang waktu 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, saudara, tentang elektabilitas bakal calon wakil presiden, terdapat nama-nama di 3 posisi teratas, yakni Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,4%, kemudian ada Sandiaga Uno 8,2% dan Erick Thohir 8%. Nah, ketiganya termasuk unggul dibandingkan 9 nama lainnya. Sementara itu, 3,6% responden memilih lainnya, sedangkan 44,4% responden belum menentukan pilihan atau disebut sebagai undecided voters. Peneliti Litbang Kompas, Toto Suryaning Tias pun menyoroti besarnya jumlah responden yang belum menentukan pilihan bacawa pres dibandingkan pada pilihan baca pres. Nah, survei ini dilakukan melalui tatap muka pada 1.364 responden dengan margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas ini dibiayai seluruhnya oleh Harian Kompas. Komposisi responden yang menyatakan tidak tahu atau belum mengetahui cawapres yang akan dipilih itu justru naik 2 kali lipat menjadi 44%. Ini menandakan bahwa saat ini publik masih menunggu seperti apa komposisi di capres ini akan diusung terutama oleh koalisi partai, dan juga bagaimana calon presiden itu menarasikan komunikasi politiknya, bagaimana calon presiden itu juga menampilkan performance politiknya kepada publik. Tetapi pada sisi yang lain, publik juga masih menunggu siapa yang akan menjadi pasangan calon dari masing-masing capres. Dengan perbedaan tingkat keterpilihan yang tidak terlalu jauh, yakni kurang dari 1%, posisi Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Erick Thohir sesungguhnya bisa dikatakan masih seimbang, saudara. Kondisi ini pun tidak terlepas dari pergerakan politik dalam 3 bulan terakhir yang cukup dinamis. Meski demikian, pergeseran tingkat keterpilihan sosok-sosok tersebut bisa dilihat dari perbandingan antara survei Litbang Kompas yang dilakukan pada bulan Mei lalu dengan yang terbaru saat ini. Nah, kita akan lihat pemirsa elektabilitas 3 nama teratas mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam survei Litbang Kompas tentang elektabilitas calon wakil presiden yang dirilis kemarin. Ridwan Kamil memimpin dengan 8,4% keterpilihan. Nah, jika dibandingkan pada bulan Mei lalu, saudara, sesungguhnya terjadi penurunan yakni dari angka 9,3%. Nah, namun saat ini posisi RK berada di bawah Sandiaga Uno, berbeda dengan kini RK yang teratas. Nah, menurut peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, posisi RK ini kini relatif terkunci, terutama setelah bergabung dengan partai. Nah, RK sendiri menyatakan dirinya mengikuti apapun keputusan partai yang menaunginya, yakni Partai Golkar. Dari dulu juga sama, saya tidak bisa menghindari di survei, dan kalau di Kompas mungkin konsisten, tapi perjodohan politik itu tidak selalu sepenuhnya gimana survei. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa. Ya, selanjutnya kita bergeser ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi yang kini elektabilitasnya 8,2%. Nah, ini mengalami penurunan jika dibandingkan saat survei elektabilitas cawapres dilakukan pada bulan Mei lalu, saudara. Nah, saat itu Sandi berada di posisi pertama dengan angka 11,9%. Nah, sama halnya dengan Ridwan Kamil. Posisi Sandi yang kini tidak sebebas dulu karena berada dalam partai, disebut-sebut mempengaruhi pergerakan angka keterpilihannya. Terlebih hingga kini belum ada tanda-tanda dari PDIP sebagai rekan koalisi partai yang menaungi Sandi, yaitu P3, untuk memilih Sandi sebagai bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menilai Sandiaga Uno memiliki berbagai potensi unggul yang pantas sebagai bacawa pres. Nah, apa saja yang kita sebut itu adalah pasangan yang produktif,
Kita tahu Pak Sandiaga Salahuddin Uno lahir dari lingkungan pendidik, ya. Kemudian memilih profesinya menjadi entrepreneur. Dan dalam perjalanannya, ketika mereka lahir dari seorang organisatoris, dia juga seorang organisatoris atau seorang organisasi, kemudian menjadi ketua HIPMI di DKI, ya, kemudian karirnya menanjak lagi menjadi ketua HIPMI nasional. Lalu bagaimana dengan sosok Menteri BUMN Erick Thohir yang dalam survei elektabilitas Cawapres kali ini melejit hingga berada di posisi yang ketiga dengan elektabilitas 8%. Padahal saudara, pada survei bulan Mei lalu, Erick berada di urutan ke-7 dengan 4,5%. Kenaikan yang cukup signifikan ya saudara. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno yang pergerakannya tidak sebebas dulu, Erick justru dipandang cukup aktif melakukan manuver-manuver yang bisa mendongkrak citranya sebagai tokoh potensial untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, bahkan beberapa kali Partai Amanat Nasional kerap menyebut Erick sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mereka usung. Sering disebut akan digandeng sebagai bakal calon wakil presiden, Erick Thohir mengaku saat ini dirinya berhubungan baik dengan semua bakal calon presiden maupun partai-partai politik. Ia mengaku hanya mengikuti dinamika yang ada dan melihat bagaimana langkah para partai mengusung ke depannya. Pasalnya saudara, ada mekanisme partai maupun koalisi yang harus diikuti. Saya udah bilang waktu itu, kalau kita jatuh cinta sama seseorang gitu, kan mesti izin orang tua nggak? Iya. Berarti ini orang tua yang dimaksud siapa berarti Pak? Ya kan koalisi. Oke. Ya kan kalau orang tua kan ada bapak ibu, koalisi juga kan ada beberapa partai gitu. Untuk dapat restu Pak Erick mendekati Golkar, PAN. Oh nanti Gerindra. gini aja, kalau koalisinya terbentuk nanti masing-masing mengajukan nama ya nanti kita lihat gitu ya. Mekanismenya itu ada. Kalau kita kata, oh saya taunya nggak diusulkan. Mas Erick, Tapi Apalagi kayak tadi, udah ada broken heart kalau udah naksir taunya ditolak sama orang tua. Bisa calon Ya, sementara itu peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai sosok kuda hitam dalam bursa bakal calon wakil presiden. Gibran pun disebut-sebut memiliki beberapa aspek vital yang bisa melengkapi pasangannya, yaitu regenerasi, rekonsiliasi, dan juga aspek legacy. Sementara figur Mahfud MD dinilai bisa memperkuat identitas dari pasangannya yang dinilai dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kuda hitam saya pikir ada dua ya, sekarang yang belum digadang-gadang ini satu Gibran ya, yang kedua itu Mahfud MD. Yang memang tidak masuk ke dalam itu, tapi sangat mungkin dua orang ini nanti masuk ke dalam bursa cawapres ya. Kalau kita lihat misalnya ya, ini MK memang belum memutuskan, tapi kalau seandainya memutuskan 35 tahun. ini memang menjadi satu pasangan yang ideal untuk Prabowo ya. Saya berpasangan dengan Gibran. Karena ada tiga aspek yang vital itu terpenuhi di situ. Satu aspek regenerasi. Namun bila bicara soal Gibran Rakabuming Raka, jalan bagi Wali Kota Solo itu menuju bursa pencalonan wakil presiden tampaknya masih terhambat dengan aturan soal batas usia minimal calon wakil presiden. Dan saat ini permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut minimal usia capres atau cawapres berusia minimal 40 tahun masih diproses di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah penggugat meminta minimal usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, bahkan ada yang meminta usia minimal 25 dan 21 tahun. Calonkan akan menjadi cawapres dari berbagai kemungkinan. Mas Gibran sadar nggak? Dicalonkan siapa? Nggak ada. PSI aja udah jelas-jelas tadi tuh. Kalau ngomong pemimpin muda kan udah nggak ada saingan lagi. Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol oke.
Takutnya nanti nggak ada yang milih. Ya, saudara, hasil survei Litbang Kompas tentang elektabilitas calon wakil presiden ini memperlihatkan bahwa begitu dinamisnya bursa calon pendamping presiden ini, sehingga begitu banyak nama tokoh yang masih bergulir untuk dimasukkan dalam pilihan cawapres. Peningkatan jumlah responden yang belum menentukan pilihan pun menunjukkan bahwa publik masih menanti bagaimana dinamika politik ini akan berjalan. Saudara, sorotan lain di berita utama, guru diduga pukul